Halo guys, selamat datang di channel kita. Sekarang kita lagi di Museum 10 November. Saya Alwar Silalahi. Saya Ryan Albianto. Kali ini kami akan membawa kalian ke Museum 10 November. Jadi guys, kita di sini akan memperkenalkan teman satu kelompok kita. Langsung saja ya. Jadi di sini dapat kita lihat representasi dari anak-anak Surabaya mendengarkan ceramah dari Bung Karno. Siapa? Bung Tomo. Ya, dari sini kita dapat melihat adanya tombol yang dapat kita perdengarkan. Nah, dari sinilah terdapat beberapa perkataan dari Bung Tomo yang dapat menyemangati anak-anak Surabaya untuk melawan penjajah Belanda. Ya, bisa kalian lihat di sini. Di sini dijelaskan bahwa saat proklamasi kemerdekaan, Belanda itu sendiri tidak setuju dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, oleh karena itu Belanda memprovokasi rakyat Indonesia dengan mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Nah, hal tersebut menyebabkan arek-arek Surabaya geram dan marah, akhirnya merobek warna biru pada bendera merah putih biru Belanda. Lalu selanjutnya terjadi penyerbuan di markas Ken Peitai, di mana arek-arek Surabaya mengambil senjata Jepang. Nah, selanjutnya pada 25 Oktober 1945 dilangsungkan perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak sekutu. Nah, di mana pihak sekutu pun melanggar hasil perundingan mereka itu sendiri dengan mengeluarkan ultimatum berupa jika terlihat orang-orang yang membawa senjata maka akan ditembak di tempat. Itu saja dari sini. Jadi ini merupakan tulisan yang menceritakan tentang jalannya pertempuran selama 3 hari dari tanggal 8, 9, 10 Oktober 1945 yang berlandaskan marahnya Inggris atas kematian Jenderal Malabi. Karena pada tanggal 10 November banyak pahlawan dan warga sipil yang mati untuk membela Indonesia, maka didirikanlah Tugu Pahlawan tersebut dengan tingginya 45 yard, 11 tumpukan, dan juga dengan 10 sisi. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Saya dari ITS. Perkenalkan, nama saya Sania. Kemudian Saya Francis Jaya. kami di sini ingin menanyakan beberapa hal terkait Tugu Pahlawan dan Museum Surabaya sendiri. Oke. Konten pertama, apa yang melatar belakangi didirikannya Tugu Pahlawan dan Museum Surabaya? Jadi latar belakang didirikannya Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Ini yang pertama adalah tempat ini kan dulunya merupakan tempat bersejarah, monumen gedung Kempetai yang sudah hancur, yang dimana di sini juga pernah terjadi perang 10 November di Surabaya, sehingga monumen Tugu Pahlawan didirikan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Itu pertama. Kemudian 40 tahun setelah pendirian monumen Tugu Pahlawan, tepatnya tahun 91, didirikanlah Museum 10 November yang ada di bawah tanah untuk mengingatkan kepada generasi muda bahwa
perjuangan arek-arek Surabaya dalam meraih kemerdekaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi peran-peran mereka itu semuanya tertuang di dalam museum ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa filosofi yang terkandung dalam bentuk bangunan Tugu Pahlawan itu sendiri? Jadi kalau untuk Tugu Pahlawannya sendiri, filosofinya itu ada beberapa. Yang pertama adalah Tugu Pahlawan itu memiliki kurang lebih 10 lengkungan, 11 ruas, dan tingginya 45 yard, yang mengartikan tanggal 10 November tahun 1945. Dan bentuk Tugu Pahlawan itu didesain menyerupai paku runcing, paku usuk. Nah, ini dimaksudkan agar kita ini tidak ingin dijajah kembali. Dalam artian, ketika penjajah menginjakkan kakinya ke tanah Surabaya atau Indonesia, kakinya seperti tertusuk paku. Oh iya. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga, siapa yang mencetuskan atau mendirikan Tugu Pahlawan? Kalau untuk yang mencetuskan, pertama kali itu ada Insinyur Soekarno bersama dengan wali kota pertama di kota Surabaya, yaitu Dul Arnowo. Bapak Dul Arnowo. Sedangkan yang membangun ketua proyeknya waktu itu adalah wali kota yang kedua, Bapak Mustajab. Untuk pertanyaan keempat, kenapa didirikannya di bekas gedung Kenpetai atau markas Jepang? Kenapa tidak di tempat lain saja gitu? Karena yang pernah kita dengar, pertama-tama sebelum berdiri gedung Kenpetai, ini dulu alun-alun kota Surabaya. Nah, setelah alun-alun ini dibongkar oleh pemerintah Belanda menjadi gedung pengadilan, diubah lagi menjadi markas Kenpetai oleh Jepang. Kemudian hancur karena dibom oleh sekutu. Akhirnya tempat ini dijadikan monumen Tugu Pahlawan karena terletak di pusat kota Surabaya juga. Dan seperti kita ketahui, di sisi kiri sebelah ini kan ada gedung gubernuran yang merupakan titik 0 km kota Surabaya. Jadi ini pusatnya. Seperti itu. Ya, lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kira-kira masalah yang sering terjadi di sini itu apa? Di seputar museum ini sama Tugu Pahlawan? Kalau untuk masalah-masalah yang sering terjadi itu salah satunya ada faktor internal dan juga eksternal. Salah satunya faktor internal, bangunan ini kan bangunan yang cukup tua, sehingga banyak dibutuhkan proses perawatan mulai dari AC dan lain-lain. Dan seperti kita ketahui bersama, kalau kita masuk AC ini banyak yang tidak menyala karena butuh perbaikan. Begitu pula ketika ada hujan turun, masih banyak tempat-tempat yang sedikit lembab karena hujan tersebut. Jadi nggak sampai bocor, hanya lembab saja. Lembab di gentengnya seperti itu. Jadi nggak sampai turun ke tanahnya atau ke lantai. Sedangkan faktor eksternal ini dari masyarakatnya yang mohon maaf, di mana kesadaran mereka itu bisa dibilang kurang, karena seperti yang kita ketahui koleksi yang ada di dalam sini kan semuanya asli. Nah, masih ada orang-orang yang penasaran, sehingga mereka kadang-kadang gitu masih nyentuh-nyentuh, ngangkat-ngangkat, buat foto-foto, padahal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan kalau di monumen atau tamannya, kesadaran akan membuang sampah, karena biasanya mereka masih buang sampah sembarangan dan lain-lain. Kayak gitu. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang diharapkan dari berdirinya Tugu Pahlawan dan Museum 10 November ini Mas? Jadi untuk masyarakat dan juga untuk mungkin pengunjung yang lainnya lah. Yang pertama, harapan kami adalah generasi muda ini nggak hanya tahu tentang sejarah dan budaya orang-orang luar aja, tapi mereka juga tahu tentang sejarah dan perjuangan arek-arek Surabaya dalam meraih kemerdekaan di Indonesia. Selain itu, kami juga ingin menularkan bahwa kalau zaman dulu mungkin kita dijajah oleh sesuatu yang terlihat, musuh yang terlihat. Tapi kalau zaman sekarang penjajahannya adalah budaya. Kemudian era digital ini semuanya bisa masuk dengan mudah, easy. Jadi itu yang ingin kita tekankan, bahwa kita harus berjuang dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan ciri khas kita. Jadi seperti mengingatkan bahwa kita harus tetap menjadi pahlawan. Betul. Masih banyak yang harus kita lawan. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir Mas. Siap. Untuk kedepannya nih Mas, kira-kira ada rencana apa gitu untuk mengembangkan tempat ini, ya baik Tugu Pahlawan maupun Museum 10 November, supaya lebih menarik banyak pengunjung gitu. Kan contohnya kan salah satunya hari ini ada ini ya, pameran Dwi Museum kan ya Mas gitu. Itu mungkin juga bisa sekalian diceritakan latar belakangnya ada Dwi Museum ini gimana. Jadi emang kalau untuk pameran-pameran ini kan selalu kita lakukan setiap tahun. Untuk pertama menarik kunjungan masyarakat, kemudian yang kedua juga untuk menceritakan bahwa di tempat lain juga ada
museum-museum yang lebih hebat lagi. Iya. Seperti itu. Dan ini kan juga tentang perjuangan salah satunya tokoh nasional era Kartini. Jadi ini selalu kita undang dan selalu berjalan tiap tahunnya. Dan rencana ke depan yang paling deket itu kurang lebih 5 hari lagi, tanggal 13 Maret 2020 kita akan mengadakan pameran bersama 3 museum yang ada di Jawa Timur, mulai dari Museum Nganjuk, Tuban, dan Sidoarjo. Nanti akan pameran di dalam Museum 10 November, seperti itu. Tanggal 15 Maret ya, Mas? 13 Oh, 13. sampai 17. 13 sampai 17, 13 kurang sampai lebih 5 hari. Jangan lupa datang loh ya. Dan itu juga rencananya nggak hanya bulan Maret, tapi nanti Maret, April, kemudian Agustus dan Wih, Juni. masih Pokoknya 5 banyak, kali Mas. kurang lebih. 5 kali dengan museum yang sama itu. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi ada dari museum. Nanti ini kan Sidoarjo, Tuban, Nganjuk, tapi nanti Ya. kita ngundang dari tempat lain. Ada dari House of Sampurna, yang dari Surabaya sendiri, ada dari AL dan lain-lain. Pokoknya semuanya diundang. Masih banyak, Mas. Oke, Mas, mungkin cukup segitu aja wawancara yang kita tanyakan. Oh iya, masih ada tambahan? Oh iya, belum kenalan Mas kita dari Untung tadi. diingat. Untung diingatkan. Dengan Mas siapa mungkin bisa Perkenalkan, nama saya Lukman, tapi panggil aja Cakman di sini. Cakman. Saya juga selaku tenaga operasional plus pemandu. Sudah sejak kapan Mas kerja di sini? Sejak Desember lalu. Desember lalu. Tapi jadi gini, agak rumit. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi Boleh sejak cerita. 2015 saya sudah kerja di Siola, Museum Surabaya. Hah? Kemudian baru sejak Desember kemarin dipindah di sini. Oh gitu, memang Ada dipindah. Oh ada rollingnya sendiri. Oke. Masnya asli Surabaya? Asli. Asli. 27 tahun di sini. Wah mantap. Oke, Siap. mungkin itu aja Mas pertanyaan dari kami. Makasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya semakin maju museumnya. Amin. Terima kasih Mas Frans Wijaya sama Mbak Zelda. 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 Sania. Sania. Jadi guys, kita tuh ada kesimpulan masing-masing dari kita ada apa kayak perwakilan satu kata gitu yang mewakilkan museum ini. Boleh dari Albert. Keren. Mantul. Bagus. Bagus. Oke. Jadi love you. Jangan lupa datang, ramaikan tempat ini. Kita hidupkan kembali masa lalu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa Jas merah. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.